Jadi hampir semua wilayah Indonesia dipenuhi titik-titik gempa ini. Kalau mau aman, ya paling sedikit itu di Kalimantan. Itu pun ada beberapa wilayah bagian timur yang masih aktif. Tapi hampir semuanya ini itu adalah tempat-tempat titik-titik merah, merah, hijau, kuning ini adalah gempa-gempa yang terjadi setiap hari ya. Ini dikumpulkan ini data dari USGS itu. Ya. Terus, Ibu, nah ini gempa-gempa besar yang diplot hanya gempa-gempa besar saja. Eh, kita lihat gempa-gempa besar itu cukup banyak di Indonesia ya. Eh, gempa yang lebih besar dari 7 dan kita juga punya segitiga ini adalah gunung api. Jadi deretan gunung api dan ini itu apa namanya paralel ya, selalu bersamaan adanya di sini. Karena di situ ada tabrakan lempeng menyebabkan gempa, menyebabkan timbulnya gunung api dan situ. Dan apa namanya? Tapi kita juga bukan hanya menakutkan, tetapi juga gempa-gempa dan gempa-gempa besar itu, Bapak Ibu sekalian, itu yang memecahkan bisa memecahkan lempengan. Nah, kalau lempengan itu pecah atau kerak-kerak buminya pecah, itu magma mungkin naik ke atas. Jadi ketika naik ke atas itu membawa mineral, ya sisa-sisa magma itu yang paling akhir itu membawa mineral. Jadi eh, mineral naik ke atas itu membutuhkan gempa yang cukup besar supaya ada rekahan dan rekahan itu dilewati magma dan magma membawa mineral. Ya. Kemudian juga gunung api kita punya panas bumi. Ya, jadi eh, kalau Presiden Prabowo mengatakan kita kaya, kaya sekali. Kita itu kaya banget. Ya, saya sering terbang kemana-mana di sini, saya sering melihat Indonesia itu, Masya Allah, kaya sekali. Kebetulan saya juga pernah kerja di selama beberapa tahun di Timor Leste, membantu mereka itu, saya tahu bahwa Indonesia itu kaya banget, kaya banget. Terus, nah sekarang ini saya pinjam dari Profesor Kerisieh. Profesor Kerisieh itu partner saya, pembimbingnya Profesor Daniel Manatawijaya. Dan beliau sudah pensiun dari jadi semula di California Institute of Technology, kemudian tahun 2007 beliau pindah ke Singapura. Kami termasuk memberikan rekomendasi pindah Singapura. Sedih juga saya kenapa nggak pindah ke Indonesia gitu ya. Tapi eh, tawaran di Singapura itu lebih menarik, 3 kali lebih besar dari riset anggaran risetnya yang di Amerika, 3 kali lebih besar. Tentu saja Profesor Kerry kemudian membangun lab di Nanyang Technological University yang disebut EOS. Kami sekarang kerjasama dengan mereka. Bahkan ada 2 staf LIPI yang sekarang ada di sana menjadi peneliti di EOS itu. Baik, jadi ini saya dapatkan dari Profesor Kerry ya, sahabat saya. Sekarang dia jadi petani di Amerika, pensiun, umurnya hampir sama dengan saya, persis sama. Kemudian beliau pensiun, kembali ke Amerika, dan kemudian menjadi petani. Tadinya kami, sebelum saya berangkat ke Timor Leste, kami berbincang-bincang. Ya kira-kira gini bincangnya, kita gimana kalau nyari orang, kita ada nggak orang Indonesia yang kaya tapi gila gitu ya. Gila maksudnya gila tanda petik. Artinya mau membangun riset riset yang tidak disukai ya. Artinya tidak banyak yang riset-riset seperti itu ya. Riset gempa, riset gunung api itu kan tidak banyak itunya. Tetapi sangat penting. Nah, ternyata akhirnya beliau memutuskan adalah aku pulang. Saya juga waktu itu berangkat ke Timor Leste. Sebenarnya sudah hampir kita berpetualang lagi untuk mencari atau mendirikan salah satu. Kalau saya dulu kenal Pak Suharyadi, mungkin saya cari Pak Suharyadi itu. Kita dirikan di situ lab yang seperti di Singapura. Ya. Sekarang Singapura itu EOS itu terkenal sekali. Ya.
Jadi kalau gampang juga dia membuat itu, panggil orang-orang beken-beken dari seluruh dunia, tempatkan di situ, suruh peneliti. Nah sudah, sekarang mereka ada di garda depan ya. Oke, jadi ini kalau Sumatera saya belah, Bapak Ibu, Sumatera saya potong seperti lapis. Ini lempeng India masuk ke sini, India Australia itu masuk ke sini. Kalau di Jawa, lempeng Jawa itu masuk ke sini. Kalau ini Sumatera ya, ini Sumatera. Kemudian yang merah ini itu yang disebut megatrust, ya, yang merah ini. Gempa-gempanya di sini besar-besar ini yang itu ya. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi seperti itu. Eh, kita juga butuh gempa besar untuk meretakkan supaya ini retak tidak bisa pakai palu kan, jadi harus pakai gempa yang cukup besar. Kalau retak, magma yang ada di sini naik naik dan membentuk mineral, zona mineralisasi ya. Di Sumatera itu cukup banyak, di Jawa itu banyak mineral-mineral yang itu ya. Di Banyuwangi di kota saya ditemukan, di kampung saya ditemukan emas sekarang ya. Karena itu Banyuwangi banyak duit ya. Mereka banyak pembangunan di sana di Banyuwangi. Kalau saya tahu dulu saya beli dulu tanah itu. Tanah dulu, sekarang udah cukup banyak eksplorasi di sana. Terus terus Bu Susi terus saja. Nah, ini nanti pelan-pelan saja. Ini bagaimana tsunami terjadi. Jadi Bapak Ibu ini adalah tadi ini lempengan Indo Australia yang masuk. Kemudian ini katakanlah ini Sumatera. Kalau ini Sumatera ini lempeng Hindia ya. Ini masuk. Ini arah dari gerakan lempeng. Perhatikan ini titik-titik ini di daerah sini nanti. Kenapa nanti itu ada bagian yang turun, ada bagian yang naik? Itu teramati. Ketika kami di Mentawai itu teramati sekali itu ya, teramati. Terus pelan-pelan aja Bu. Nah, ketika itu diseret, yang tadinya di sini, yang tadi ini kan di sini tadi, ini melengkung, diseret ke sini oleh lempengan ini, lempeng India ini ditarik ke sini, kemudian eh, apanya lempengnya turun sini, berarti di sini turun. Jadi ada bagian-bagian yang turun. Itu kita jumpai di Mentawai. Ada bagian-bagian turun. Anak-anak SD itu diajarkan oleh teman-teman di sana waktu itu. Coba itu lihat kelapa itu kok ada di situ ya. Kok sekarang ada di laut ya kelapanya ya. Anak-anak apa itu gitu. Nah, anak-anak jawabnya, oh lautnya naik. Lautnya, ya betul. Tetapi salah satunya adalah eh, saya sebutnya bukan tanah ya. Jadi bagian dari bumi paling atas ini turun itunya ya. Ini turun. Nah, kemudian ada juga bagian-bagian yang naik. Ini. Jadi kita kalau kita di Mentawai ada di bagian tengah itu naik, terus bagian-bagian pesisirnya itu turun. Nah, itu tanda bahwa sedang ditekuk ininya. Ya, kerak bumi di Mentawai itu sedang ditekuk gitu ya, di Sumatera lah. Tidak hanya Mentawai aja, di Sumatera itu seperti ini. Terus, nah kemudian kalau ini lepas ini balik lagi ke tempat semula. Kemudian ini yang menjadikan tsunami. Dia naik ini tsunami. Nah, kemudian ada bagian yang turun, ada bagian yang turun, ada bagian yang naik. Nah, itu selalu seperti itu tsunami terjadi ya. Jadi ini karena ini naik, kemudian seperti nyepak ya, nyepak nyepak apanya, menyepak laut gitu, lautnya, kemudian terjadilah tsunami. Gitu. Nah, coba kita lihat nanti ada di waktu gempa tsunami Aceh itu 9,1 Bapak Ibu sekalian, itu ada bagian yang turun, juga ada bagian yang naik. Terus Bu Susi, terima kasih sekali Bu Susi itu kan. Terus, nah kemudian terjadi tsunami tadi, tadi ya balik sedikit Bu Susi. Nah ini terjadi tsunami, dia lari sini. Nah ini balik ke asalnya lagi, balik ke asalnya lagi. Nah terus kemudian tenang, jadi ada periode di mana tenang, ya periode tenang kembali.
setelah ada tsunami, gempa dan tsunami, kemudian dia tenang, tapi ini terus bergerak. Si lempeng ini terus bergerak. Terus, nah kembali lagi ada seperti semula. Nah, ini turun lagi, ini naik lagi. Itu seperti itu. Jadi seperti apa ya? Seperti per. Nah, ini naik, nanti turun lagi gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini di antara itu. Nah, terus Bu diklik aja. Ada klik. Nah, ini kita jumpai bagian-bagian darat itu daratannya naik ini, daratannya naik semua ini di sekitar sini. Ini naik, daratan naik terus. Nah, kemudian ada tsunami, ini lagi turun lagi, kemudian ini ada yang naik. Seperti itu, berulang itu. Perulangan itu tersimpan di koral atau terumbu karang. Ya. Masya Allah. Jadi di terumbu karang itu tersimpan. Ya, saya lupa. Tapi di Al-Zalzalah itu jelas di situ bahwa bumi sedang menceritakan ihwalnya. Kemudian berarti dia menyimpan. Peristiwa itu diceritakan kembali oleh bumi itu sendiri ya. Mungkin mohon yang tadi di surat 99 Al-Zalzalah ada itu. Nah, ini seperti itu. Terus, terus, nah ini ada beberapa yang ini di pulau ini, Pulau Semelu Utara ini, Pulau Semelu ada yang ini berarti naik itu ya, itu. Terus kemudian ada beberapa ini kelihatan di mana ini ya? Oh ini di, nah ini yang paling jelas betul ini Semelu itu bagian ini naik. Jadi kalau kita butuh tanah, kalau ada gempa besar itu bisa mengangkat dan membuat uh, luasan tanah bertambah ini seperti ini. Terus terus Bu, uplift ya ini uplift. Nah ini tadinya di laut ini tadinya di laut ini di Aceh dan ini adalah terumbu karang yang di laut naik ke atas dan dia akan mati nantinya. Dan kemudian ini nanti yang nanti diukur lempengnya apa namanya tingginya ini berapa itu kemudian kita petakan itunya semuanya. Terus nah ini tsunami di Aceh yang paling tinggi adalah 30 meter di bagian barat, 30 meter, sedang North Coast itu 10 meteran. Ya, bagian ini mungkin ada satu kisah yang mungkin sangat terkenal itu di Pulau Semelu. Pulau Semelu itu ada cerita Semong. Semong itu diceritakan oleh di surau-surau sudah hampir 100 tahun itu diceritakan dari gempa terakhir yang terjadi di sekitar 1900-an lah. Setelah 100 tahun sebelum gempa Aceh. Nah, itu diceritakan pada anak cucu di mana? Di surau-surau itu diceritakan. Tetapi ketika itu sudah hampir hilang, ingatan masyarakat sudah mulai hilang 100 tahun itu, tetapi alhamdulillah kemudian ada yang masih tersimpan memori mereka, kolektif memori mereka. Sehingga ketika ada gempa, mereka itu langsung lari ke arah daratan. Itu jarak gempa pusat gempa ke Semelu itu hanya 8 menit. 8 menit Bapak Ibu sekalian. Sedangkan di Calang, Calang itu pantai barat Aceh ya, Calang. Itu punya waktu 12 menit sebetulnya. 12 menit. Tetapi mungkin mereka tidak terbiasa, tidak mempunyai tradisi seperti di Semelu. Di Semelu yang diceritakan dari waktu ke waktu, itu yang banyak menolong, dan di Semelu itu korban kalau nggak salah 2 atau 1 ya, lupa saya. Tetapi itu pun bukan karena tsunami, tetapi kejatuhan apa namanya barang ya di rumahnya. Itu kejatuhan mungkin ya apa namanya kayu atau apa gitu. Tapi yang meninggalnya bukan karena tsunami. Jadi di Calang itu hampir desa Calang itu habis. Ya,
Ibu, Bapak sekalian bisa dibayangkan ketika itu gempa dengan 9,1 itu memecahkan dasar laut sekitar hampir 1.000 kilometer. 1.000 kilometer dasar lautnya pecah dalam waktu 8 menit. Jadi cepat sekali ya, cepat. Kemudian itu yang menyebabkan gempa besar. Jadi terus, jadi dengan cerita yang diceritakan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, itu masyarakat Semelu sama sekali tidak ada, praktis tidak ada korban ya. Dan ketika itulah kita usulkan kepada, saya lupa yayasan apa dulu, internasional, supaya mendapatkan prize, penghargaan. Saya kira kita berhasil mengusulkan penduduk Semelu dan seluruh pulau itu mendapatkan penghargaan internasional. Pak Hasan Candi tadi ditegur ya Pak Hasan kalau waktunya itu. Nah ini gempa-gempa yang di Aceh ya. Nah kita LIPI dulu itu mempelajari ini semua ini, yang ini sampai sini, ini sampai sini itu kita pelajari ini. Ini belum, dua ini belum, tapi di sini kita sangat intens sekali kita di sini. Nah tahun 2000 itu saya kedatangan tamunya di Profesor Sia. Jadi kamu bisa bantu saya nggak? Ketika itu saya sudah dipindah di Cibinong dan tidak pegang apa namanya masalah gempa ya, masalah biologi malah saya mengenai ikan, mengenai sungai itu. Dan kemudian Profesor Kerry minta saya, kamu bisa nggak bantu meskipun kamu tidak di Bandung? Ya saya bilang bisa. Ketika itulah tahun 2000 itu kita mau pasang. Dan itu saya ingat betul karena itu mau haji pertama saya itu. Jadi dari haji ke haji itu saya ditandai di tsunami itu. Ya ini yang di Mentawai, MFZ itu Mentawai, Mentawai Fault Zone. Alhamdulillah, ini saya ikut dalam discovery dari riset yang menemukan patahan Mentawai Fault Zone ini. Nah, ini adalah Mentawai, bagian selatan, ini bagian utara. Jadi ini yang ada di Sumatera. Kemudian ini yang terjadi, ini gempa Nias, kemudian ini adalah gempa yang tanggal 26. Jadi jaraknya pendek sekali waktu itu. Ini saya kira Maret 2005, ini Desember 2004. Itu ada gempa 9,3 kalau nggak salah 9. Itunya 9,1 ya. Terima kasih. Terus terus sebentar. Nah, ini Kuala Lumpur, Singapura. Ini Singapura itu nggak punya gempa, nggak punya gunung api, tetapi syarat mereka punya lab, salah satu lab terbaik untuk kebumian ya. Kemudian terus ini patahan Sumatera, ini gempa-gempa yang pernah terjadi 1797. Terus Bu, diklik aja 1833. Ini di depan Sumatera, di depan Sumatera Barat. Terus 1861. Ini gempa-gempa lama semua. Terus 1907. Nah, ini terakhir terjadi di Semelu sebelum gempa 2004. Ini yang menyebabkan mereka aware dengan tsunami. Jadi sudah terbiasa mereka. Nah, ini kemudian kita pelajari di sini mikroatol atau kita mudahnya terumbu karang lah kita pelajari di sini. Terus, nah ini tim dari California Institute of Technology dan ini Mas Dudi ini dari teknisi dari LIPI itu sedang mengadakan pengukuran. Nah, ini old low tide. Jadi ini dulu ini anunya di sini. Anu apa namanya itu? Muka muka pasang itu di sini. Tapi yang tua. Kemudian ada gempa, naik 40 cm. Kemudian low tide and new tide itu di sini. Kursornya Pasang nggak surutnya ini terlihat dari ya, di sini. Prof. Heri ya. Ya, Kursornya tidak bergerak. oh ya, oh enggak bergerak ya. Ya. Oh saya Bu, ya. Ini Ini sudah dari Bu bergerak Sani Pak soalnya. Hasan. Ya, Pak tapi Hasan. mudah-mudahan bisa diimati ya. Nah ini kan itu gempa-gempa yang terekam di terumbu karang, Bapak Ibu sekalian. Bisa diamati, ada 18, yang paling tua 1797. Kemudian ada 1808, 1816,
kemudian 18.33. Saya kira karena ada warna, saya kira tidak anu ya, tidak masalah ya itu ya, bisa diikutin. Itu terekam di terumbu karang. Terumbu karang itu kita bor, kita apa namanya, terumbu karang ini sudah fosil, sudah mati ya, sudah mati. Kemudian kita analisis dari situ. Terus, nah kemudian ini 18, 19 yang itu ini ya. Ini 1797. Jadi tekanan terumbu karang naik, naik, kemudian ada gempa, blas, jatuh. Terus naik, ada gempa 1833, jatuh lagi, kemudian naik. Sampai sekarang kita belum tahu ini. Ini one day, ini kita apa namanya, harus, ini suatu ketika akan turun. Ketika turun itu terjadi gempa. Jadi ini bisa diikuti 1346, 1592, 1798. Jadi dari mempelajari terumbu karang tadi kita bisa memperoleh gempa-gempa di masa lalu. Jadi kelihatan ya Bu ya. Jadi naik, kurvanya naik terus turun, naik turun. Ketika turun itu terjadi gempa. Ya. Terus ini GPS kita pasang tahun 2002 di Mentawai, di Siberut Utara, Siberut Selatan, itu dipasang GPS kita tahun 2002. Mulai kemudian 2003 kita tambah, kemudian 2004 terjadi. Karena kita selalu dibayang-bayang tsunami tadi, kita ketika terjadi gempa itu tsunami, yang dapat kabar dari Mbak Yuni dari Kompas tadi, saya dan Pak Dani itu mikirnya Mentawai pecah gitu ya, Mentawai pecah. Ternyata bukan, tetapi yang ada di utara yang pecah, di Padang, di Aceh. Ya, terus, nah ini awal, sekarang sudah banyak sekali ada GPS-nya di sana. Ini itu sampai sekarang masih dipantau, datanya ada di LIPI, kemudian sekarang BRIN ya, sekarang BRIN. Sekarang BRIN itu kita pantau terus itunya, terutama di daerah ini. Dan kita sudah membuat riset yang sangat detail di sini, kerjasama bukan hanya dengan Amerika, Singapura, tetapi juga dengan Eropa. Yuk, terus, nah ini GPS kita menunjukkan pulau-pulau ini bergerak, ya, pulau-pulau ini bergerak. Terus, nah, apa yang kita lakukan? Jadi kita juga membuat waktu di Mentawai ini, untuk Mentawai sebenarnya, proyek ini untuk Mentawai itu kita buatkan apa namanya itu, brosur brosur untuk masyarakat. Kalau anak-anak itu kita ajarkan di sekolah-sekolah semacam itu. Cuma dulu kita dikritik oleh teman-teman sosial kita, itu judulnya nggak benar, tidak tepat, tidak bagus lah katanya gitu. Our Island of Sinking itu sebetulnya memberi orang takut. Memang ketika itu para orang tua ini takut karena anak-anaknya mengajarkan bahwa kalau ada ini ada gempa, itu kita, ya maaf, waktu itu kita tidak membawa sosiolog gitu ya, tapi setelah itu kita di tim kita selalu ada ahli-ahli sosial sekarang, sejak itu ya. Jadi kita dapat kritikan ini, tapi ini adalah sejarah gitu. Jadi kita tahun 2002 itu sudah membuat semacam ini sebelum gempa Aceh terjadi. Ya, kita sebelum gempa Aceh terjadi kita sudah melakukan sosialisasi, andai kata terjadi gempa itu bagaimana yang harus kita lakukan. Terus gempa tsunami. Nah ini gempa-gempa 2004, ada 2002 juga pernah di sini, kemudian ini ada 2005 ingat saya sini. Nah ini yang kita, ini tidak nakut-nakuti, tetapi sebagai ilmuwan kita cari wilayah-wilayah seperti ini yang sudah sangat tertekan gitu, stres. Nah dia stresnya perlu dilepas itu. Ya seperti bank ya, banknya terus dapat suntikan dana dari nasabah. Nah itu harus segera dikeluarkan gitu. Kalau enggak
apa namanya, terjadi apa namanya loncatan itu ya. Kalau di sini nggak ada apa namanya, bisa terloncatan energi dan kemudian menimbulkan patah-patahan, ini patah, kemudian menimbulkan uh, tsunami. Nah ini yang ini megatrust ya, ini megatrust. Di Jawa kita juga punya itu ada. Nah terus, nah ini apa yang harus dilakukan untuk tindakan mitigasinya? Ya, emergency response ini dilakukan oleh BNPB, ini sudah dilakukan. Infrastruktural ini dari PU itu dilakukan. Saya pengalaman di Jepang, jadi ketika terjadi gempa 2 bulan setelah gempa Sendai tahun 2011, kami ke sana. Tim Indonesia kebetulan sedang kerjasama dengan Jepang, Indonesia Jepang. Kemudian kita ke sana, mereka juga melakukan ini semacam ini. Kemudian ada beta engineering, kemudian move cities, jangan terlalu dekat gitu. Kalau ini mungkin ini yang paling susah ini paling susah ini. Ini di Jepang itu di depan ini sudah ada apa namanya, seawall, ada seawall di depan pantai ini, ada seawall. Mahal sekali itu ya, mahal sekali. Tapi paling bagus mungkin eh, bangunan-bangunan yang permanen seperti rumah sakit itu harusnya menjauhi dari titik terakhir kapan tsunami, sampai di mana tsunami itu. Itu sebenarnya sudah kami buat itu di Padang. Sudah kami buat untuk apa namanya masukan. Kemudian ada education, school, ada di masjid. Kami dulu juga itu ke masjid. Kemudian ada pastor-pastor yang nanya. Sama itu kita selalu jawab itunya semua. Prof Heri mungkin 3 menit lagi Prof Heri. Ya, tinggal sedikit. Ya. Terus, nah ini terus saja ini gambar 3 menit ya Pak. Bentar. Terus, nah ini yang ini pesanan Bu Miranti. Ini paleo tsunami. Ini tsunami itu berulang juga karena gempanya berulang, tsunami-nya juga berulang. Ya, jadi terus, nah ini bagaimana? Nanti ada ini tidal marsh. Jadi ini nanti tamanan-tamanan ini tuh runtuh kemudian ditutup oleh lapisan baru. Nah ini tsunami. Ini nanti, nah ini bisa kita dating ini di sini. Dan kemudian kita tentukan umurnya kapan tsunami itu terjadi di masa lalu. Ya, terus ini tsunami ada berapa kali? Satu, dua, tiga, empat kali tsunami. Ini di Thailand kalau nggak salah ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terus ini tsunami lebih dari itu di Indonesia yang itu 200.000 korban jiwa ini. Nah ini yang lain sedikit, Indonesia besar sekali waktu itu. Ya terus ini juga ada 217 data kejadian tsunami di Indonesia dari 1608 sampai 2008. Ini dikumpulkan oleh peneliti LIPI, Mas Eko. Terus cepat saja Bu, ya. Ini juga tsunami sudah yang di Aceh, ini pesanannya Bu Miranti, saya dapat dari Bu Miranti, kemudian saya coba searching. Ini yang di gua itu seperti ini. Di gua di Aceh itu menyimpan ini garis-garis ini tsunami ini, lapisan-lapisan tsunami. Ya, di gua ini disimpan di gua. Ini di Jawa ada 1840, terus ada 1859, terus September 11 ada. Nah ini terakhir adalah tsunami hantu. Ini melibatkan riset saya sebelumnya tahun 1909 2000 ya 1995. Nah, sebelum meletus itu seperti ini. Sebelum meletus, sebelum longsor. Jadi tubuh ini hilang. Tubuh yang hilang inilah yang menyebabkan terjadinya tsunami. Ketika itu eh, apa institusi-institusi bingung kok nggak ada apa-apa, nggak ada gempa, tapi ada tsunami. Ini sebetulnya. Kemudian ini setelah ada tsunami, setelah longsor, anak Krakatau itu hilang. Ini hilang ya. Ya. Terus ini terus itu masih tenang tanggal 17 November. Kemudian ini mulai meletus 22 Desember.
jam 17. Terus ini mulai ada yang longsor. Ini masuk ke tanah ini. Ini longsor. Nah, kami sudah memperkirakan dulu, memprediksi ini wilayah sini ini labil sekali. Jadi kalau ini longsor bisa terjadi tsunami. Dan itu kita publish di publikasi internasional ketika itu juga. Terus, nah ini kemudian agak malam. Ini berarti ada material yang dari Gunung Krakatau ini naik ke atas, apa namanya, eh, masuk ke laut, kemudian ini berasap itu. Terus ini lebih dekat seperti ini tanggal 20 jam 18.58. Terus nah ini tsunami terjadi di Pantai Banten. Terus hampir ini saya lewati saja. Ini sama tadi, ini tapi dari satelit. Jadi sudah terakhir aja. Nah ini tadinya ini tinggi, kemudian sekarang jadi gerowong ya apa namanya? Hilang ini. Ini yang menimbulkan tsunami. Nah, di sini ada kawah. Kawah ini terus akan berkembang lagi, nanti akan naik lagi itu. Nah, ini adalah riset saya terakhir. Ini terakhir saya kira. Yang merah, ini kami terbitkan tahun 95. Penulis pertamanya Christine. Dia dulu orang Prancis, dokter dari Prancis. Kemudian yang hijau, yang biru itu saya perkirakan longsor duluan, kemudian setelah itu diikuti yang merah. Itu yang menyebabkan tsunami di Selat Sunda. Terus, ya saya kira ini ditutup oleh surat Al-A'la, itu khususnya yang saya warnai merah, nah, ayat ke-3 ya. Alladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alnahu khusya'an ahwa sanukri'uka fala, yang sampai ini, sampai 5 ya. Jadi yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Kemudian dan yang menumbuhkan rerumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kalau kita lihat tsunami tadi, gambar yang itu saya Bapak Ibu ingat ya, gambar tadi yang apa namanya? Tanaman-tanaman atau rumputan itu kemudian jatuh, kolab, kemudian ditutup oleh endapan baru. Nah, para ilmuwan, khususnya geolog, rumput-rumputan tadi atau tumbuh-tumbuhan tadi yang warnanya kering, hitam, itu diambil. Dan di situ di dating, di apa namanya, umurnya ditentukan. Itu adalah salah satu ciri dari endapan tsunami. Yang Masya Allah ya, Allah itu menyembunyikan ayat-ayat yang memberi petunjuk tadi itu di mana-mana di Al-Quran itu dan selalu tersembunyi. Misalnya waktu kita wal bahril masjur, demi laut yang tanahnya ada api, di dalam tanahnya ada api. Itu disembunyikan diatur ya. Padahal itu tersebar banyak sekali kalimat-kalimat Allah semacam itu, banyak sekali. Nah, walau sawab, saya kira itu mungkin kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan eh, kita kelak sudah mampu untuk menangani kembali tsunami itu.